Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas coding yang akan diberikan Klorin kepada siswa-siswa PKL. Di dalam tugas ini nantinya kita akan disuruh untuk membuat CRUD sederhana beserta API-nya menggunakan Laravel. Nanti soalnya seperti ini. Jadi ada beberapa perintah ya. Nanti rekan-rekan siswa bisa baca secara lengkap dan di sini saya akan jelaskan sedikit gitu ya inti dari soal berikut. Yang pertama kita isi data diri terlebih dahulu. Di sini kalian bisa isi nama lengkapnya, lalu asal sekolahnya, dan ada URL GitLab project ya. Nah nanti project ini kalian bisa upload ke GitLab gitu ya. Tapi GitLabnya nanti nggak boleh di private. Jadi kami bisa langsung cek menggunakan link yang akan kalian masukkan di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada soal pengetahuan pendukung. Nah, soal pengetahuan pendukung ini yaitu soal-soal seperti tanya jawab mengenai pengalaman kalian ya. Apakah pernah menggunakan sesuatu gitu ya atau pernah mencoba sesuatu. Nah, nanti kalian bisa isi di sini ya. Nah, contohnya di sini ada soal apakah Anda pernah menggunakan framework CSS? Nah, kalian di sini bisa jawab ya. Nah, jika jawabannya ya, nanti bisa sebutkan ya. Termasuk soal-soal sampai soal terakhir ya. Nah, nanti kalian bisa jawab ya atau tidak. Jika tidak, berarti kalian tidak perlu menjelaskan alasannya apa, tapi ketika ya, nah itu boleh sebutkan gitu ya, apa aja seperti itu. Nah, lalu di soal selanjutnya di sini, nah kalian akan membuat CRUD menggunakan Laravel ya. Nah, di sini sudah ada perintahnya. Yang pertama kita harus instalasi Laravelnya terlebih dahulu. Lalu nanti sudah pasti dikonfigurasi database-nya. Nanti nama database-nya silahkan disesuaikan sesuai dengan judulnya ya. Nah, lalu yang ketiga di sini ada penggunaan template admin. Nah, di sini keterangannya menggunakan template buatan sendiri. Nah, di sini menggunakan template buatan sendiri atau cari referensi yang mendekati contoh template yang disediakan. Nah, nanti yang disediakan itu nanti gambaran templatenya ada di deskripsi paling bawah. Nah, rekan-rekan nanti cari ya template template ini tuh namanya template apa ya? Atau semisal tidak menemukan, nah rekan-rekan harus buat mirip seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti ketika udah buat atau sudah menemukan baru implementasikan ke perintah tugas di atas kayak gitu ya. Oke, jadi kita fokusnya ke template ini. Nah, nanti kalian bisa langsung implementasikan. Oke, kita baca lagi. Nah, dari template tadi kita disuruh untuk membuat CRUD user gitu ya. Nah, CRUD user ini yaitu buat fungsi CRUD untuk user serta tambahkan fungsi login ke dalam aplikasi. Berarti nanti setelah template-nya dapat, nah kalian implementasi CRUD-nya lalu buat loginnya gitu ya. Nah, loginnya bisa menggunakan email dan password aja. Kayak gitu. Nah, lalu di sini selain CRUD user, di sini kita disuruh membuat model ya. Nah, jadi kita akan membuat model dan migration. Kalau user itu di Laravel itu udah ada bawaan ya, ada model user dan migration untuk usernya. Nah, di sini ada perintah buat model bernama kategori beserta migrationnya. Jadi ada model kategori dan migrasi kategori ya. Nah, fieldnya itu terdiri dari ID, itu untuk ID kategorinya, lalu ada namanya dan is publish ya. Kategori itu dipublish atau tidak. Lalu ada create add dan update add-nya ya. Seperti itu. Lalu yang keenam itu ada factory dan seeder. Nah, buat factory dan seeder untuk model kategori dan masukkan 100 data menggunakan faker. Jadi nanti kalian akan buat data dummy atau misalnya data fake ya. Data tiruan atau data contoh, data sampel itu menggunakan factory dan seeder gitu ya. Jadi factory untuk generate-nya, seeder untuk menjalankannya gitu ya. Nah, nanti ini nggak usah diinput satu-satu. Jadi kalian coba cari
referensi bagaimana cara menggunakan factory dan seeder di Laravel. Nah, nanti akan muncul 100 kategori otomatis kayak gitu. Jadi tanpa di-input manual. Nah, lalu buat list data kategori. Nah, buat fitur list data kategori dengan pagination dan search. Nah, di sini untuk pencariannya kalian bisa menggunakan name dari si kategorinya ya. Contohnya kalau baju itu kategori untuk kemeja gitu ya. Lalu ada kaos juga. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Misalkan ketika kita klik kemeja, nah nanti muncul kategori kemeja seperti itu. Nah, lalu di perintah yang 8-nya kita disuruh untuk membuat form create dan edit kategori gitu ya. Ada create dan edit. Nah, buat form untuk create dan edit kategori beserta validasinya. Lalu buat form request secara terpisah untuk validasi. Tampilkan pesan error jika ada kesalahan. Pastikan value input sebelumnya tidak hilang jika terjadi kesalahan validasi. Buat juga fungsi delete untuk kategori. Seperti itu. Nah, contohnya ini contoh ya. Nah, ini adalah contoh dari tugas yang tadi, tapi tidak menggunakan template yang saya jelaskan tadi. Jadi rekan-rekan nanti coba cari template dan implementasikan fiturnya sesuai dengan perintah. Jadi ini hanya sampel data saja ya. Nah, contohnya tadi kan disuruh untuk membuat create dan edit ya. Ketika kita add new, kita submit. Nah, di sini ada validasinya. The name field is required gitu ya. Tapi kalau kita isi misalkan kemeja, lalu kita submit, nah di sini masih kena validasi, tapi yang sebelumnya itu enggak hilang. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini udah diisi lengkap, di submit, nah maka akan muncul di nomor 1 ada notifikasi berhasil dan datanya masuk ke sini. Seperti itu. Termasuk yang edit juga ya. Kalau misalkan ininya statusnya diisi status atau alias kosong, nah ini juga kena validasi karena dia statusnya enggak diisi. Makanya kita isi ya, bisa publish atau not publish. Nah, kalau udah dia kategori berhasil diupdate. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada autentikasi. Tambahkan autentikasi saat mengakses kategori. Nah, ini tuh berhubungan dengan root user ini. Gitu ya. Jadi ketika kita belum login, kalau ini kan nggak ada autentikasinya ya. Nah, nanti rekan-rekan buat autentikasinya. Jadi ketika kita mau mengakses kategori ini, itu wajib login dulu. Jadi ketika semisal kita mau mengakses lalu belum login, nah itu tidak bisa mengakses kategori. Seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan juga ya. Jika user tidak login, kategori tidak bisa diakses dan sistem akan menampilkan halaman login. Jadi ketika kita nembak, contohnya kayak gini ya. Nah, kategori. Nah, kalau ini kan masih bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau semisalkan nanti ketika mengakses seperti ini, nah dia diarahkan ke halaman login karena dia belum login, seperti itu. Nah, lalu setelah itu ketika halaman ini sudah selesai, nah nantinya kita akan membuat soal khusus untuk API-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah, API-nya itu tetap lanjutan dari project yang tadi ya. Nah, yang pertama itu lanjutkan menggunakan project dari soal CRUD di atas. Nah, kita buat API login. Jadi nanti buat API login yang akan menghasilkan token untuk mengakses halaman CRUD kategori. Nah, token dapat menggunakan password atau metode lain yang sesuai, misalkan pakai sanctum gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kalian boleh pilih ya. Oke, jadi API login ini nanti kalau saya biasanya menggunakan Postman ya, seperti ini. Nah, nanti kalian perlu login dulu ya. Oke, sebentar saya coba cek dulu nih ya. Ada contoh autentikasi. Nah, seperti ini. Jadi kita masukin email dan passwordnya. Nanti ketika send, nah nanti akan ada respon token. Nah, token itu biasanya dipakai untuk mengakses kategori. Ya, coba kita lanjutkan perintahnya. REST API untuk CRUD kategori. Buat REST API untuk menangani CRUD kategori. Gunakan root default Laravel
Laravel yang diawali dengan /API. Nah, ini bawaannya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengerjakan ketika mengakses, nah di sini contohnya, nah seperti ini, http 127.0.1 portnya 8000 /API/kategoris gitu ya. Kalau autentikasi nanti kalian bisa buat contohnya out/login gini ya, atau API login. Nah gini juga nggak apa-apa. Oke. Nah ini contoh REST API untuk CRUD kategori itu seperti ini ya. Contohnya kita send. Nah ini indeksnya ya. Kita menampilkan data-data indeks beserta paginationnya. Lalu ada kodenya. Nah kalau kita create di sini, contohnya kita create. Nah di bodinya, oke. Oh ini masih post ya. Masih get, kita ganti ke post. Nah kalau di post karena kita belum mengisi data name sama publishnya, nah di sininya jadi ada validasi mirip sama ketika kita buat seperti ini ya. Nah ini ada validasinya. Di API pun sama, ketika name-nya tidak diisi atau publishnya tidak diisi, maka nanti akan muncul seperti ini, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, autentikasi token. Pastikan semua fungsi CRUD, create, read, update, delete kategori hanya dapat diakses jika user telah login. Gitu ya. Nah, nanti kalian bisa explore bagaimana cara membuat API login, lalu ketika mengakses kategori harus ada tokennya. Jadi kalau tokennya nggak cocok atau expired gitu ya, nah itu nggak bisa akses, otomatis harus login lagi. Kayak gitu. Nah, jika token tidak valid atau telah kedaluarsa, tampilkan error autentikasi. Biasanya errornya itu 401 authenticate gitu ya biasanya. Nah, itu kalian boleh explore juga. Nah, jika token berlaku dan aktif, user dapat mengakses kategori. Nah, jadi semua kategori sini bisa diakses. Nah, kalau ini kan dia masih bisa akses ya, karena belum login. Nah, nanti kalian bisa lengkapi dengan fungsi login. Nah, di sini ada perintah untuk queue dan notification. Nah, migrasi table user. Migrasikan table user bawaan dari Laravel dan tambahkan satu user menggunakan seeder atau gunakan data user yang telah dibuat pada tugas di atas. Jadi nanti kalian buat data user, migrasinya udah pasti dijalankan ya, karena CRUD-nya juga sudah jalan nih kalau di proses ini. Jadi kalian tinggal buat satu user atau membuat seeder satu user gitu ya. Itu bebas mau satu atau lebih gitu ya. Nah, lalu setup queue. Nah, konfigurasi driver queue menggunakan database. Oke, nah maksudnya queue ini tuh kayak sistem antrian ya. Jadi ketika kita mau mengirim sesuatu atau menjalankan sesuatu, nah queue ini tuh biasanya digunakan untuk suatu perintah dengan kondisi perintah tersebut itu akan sering digunakan, atau istilahnya itu akan diproses karena prosesnya besar gitu ya. Nah, itu akan diproses di belakang atau di background proses gitu. Jadi user hanya memerintahkan kepada server atau kepada queue tersebut untuk dijalankan. Jadi kalau misalkan kita mengirim 10.000 email gitu ya, atau 1 juta email gitu yang berat nih, 1 juta email, nah kita kan nggak mungkin menunggu request ya, atau menunggu loading ya, lama gitu, keburu timeout. Nah, itu biasanya dipindahkan ke background proses. Nah, itu biasanya kalau di Laravel bisa menggunakan queue gitu ya. Nah, konfigurasi driver queue menggunakan database. Nah, ini maksudnya queue database tuh yang nah, queue connection menggunakan database. Kalau secara default itu Laravel udah menggunakan queue connection database. Atau semisal nanti ya, ini hanya contoh aja. Misalkan kalian mau menggunakan dari AWS ya, ada namanya itu SQS ya, Simple Queue Service gitu ya, atau apa gitu ya. Tapi intinya itu SQS. Nah, itu pihak ketiga yang menjalankan queue-nya. Nah, karena kita hanya project kecil, itu bisa menggunakan langsung dari Laravel-nya kayak gitu. Nah, email notifikasi. Buat email notifikasi saat menambah dan menghapus data kategori dan kirimkan ke user yang ada. Nah, konfigurasi pengiriman email menggunakan Mailtrap.
Nah, Mailtrap ini adalah email khusus untuk testing ya. Kayak gitu. Jadi rekan-rekan nanti coba explore juga Mailtrap. Nanti saya akan demokan juga. Nah, untuk perintah ini itu dibuat di halaman untuk yang front end ya, termasuk yang ini ya. Termasuk yang ini dan di back endnya. Jadi ketika kita mengirim jika kita membuat data kategori atau mendelete data baik langsung dari web atau dari API, itu wajib mengirimkan notifikasi gitu ya, kayak gitu. Nah, notifikasinya dikirimkan ke mana? Dikirimkan ke user yang sudah dibuat di nomor 1 ini, kayak gitu. Oke, kita contohkan ya. Contohnya di sini saya buat lagi kategorinya itu gamis misalkan ya. Publish. Oke. Nah, nanti kalian ekspor juga cara menjalankan queue di gimana ya. Nah, ini contohnya untuk menjalankan queue itu PHP Artisan queue work. Oke, nah ini running. Kita tunggu. Nah, ini done, berarti dia udah berhasil dikirim ya. Oke, karena tadi kita buat 2 kali. Nah, di sininya masuk 2 kali ya. Nah, ini notifikasi email. Jadi kita nggak mengirimkan email asli misalkan ke Gmail. Nah, kalau di Mailtrap itu semua email nanti ditumpuk di sini buat testing-testing aja, kayak gitu. Nah, di sini contohnya notifikasi email pembuatan kategori baru. Namanya gamis. Nah, ini ada tipe ya, harusnya publish, nanti kalian bisa ekspor juga ya. Cara menggantinya ini statusnya publish. Nah, ini yang satunya lagi sama. Tadi kan kita buat kemeja ya. Nah, kenapa kemeja baru masuk barengan yang tadi? Karena queue-nya baru dijalankan. Nah, menggunakan queue ini. Nah, ini dibiarkan kayak gini aja. Kita buat lagi contohnya lagi ya. Kemeja celana misalkan ya. Statusnya publish. Nah, ini otomatis running. Dan juga nah di sini masuk yang paling atas. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu di sini di kriteria penilaian, kerapihan kode sangat diperhitungkan. Semakin mudah membaca kode yang Anda tulis, nilai semakin baik ya. Lalu kecepatan mengerjakan, semakin cepat selesai, semakin tinggi penilaiannya. Nanti akan diinformasikan oleh admin Chlorine dari hari apa sampai hari apa deadline-nya ya. Nah, cara mengumpulkan upload source code. Nah, upload source code ini nanti di-upload ke repository Git ya, yang GitLab di atas tadi ya. Kemudian informasikan URL repository pada isian di bagian paling atas. Nah, nanti di sini masukin link projectnya. Jadi kalian push projectnya. Lebih bagus sih setiap proses di commit dan di push ya. Jadi nanti saya bisa lihat historinya. Oh, ini baru membuat model. Oh, ini membuat ini gitu ya. Jadi nanti bisa di tracking. Oke, lalu yang kedua screenshot hasil pengerjaan. Nah, untuk hasil pengerjaan semua dari proses membuat contoh indeksnya, buat create-nya, buat editnya juga gitu ya. Oke, buat delete-nya juga gitu ya. Nah, ini delete. Oh, delete juga. Mohon maaf tadi keliwat ya. Nah, untuk delete-nya, nah ini juga sama ya. Tadi kelewat. Karena di sini perintahnya kalau delete itu sama ya, menghapus data kategori itu masuk ke notifikasi. Kayak gitu. Nah, ambil screenshot hasil pengerjaan untuk halaman web semuanya, pokoknya dari form, dari index gitu ya, sampai ke emailnya yang berhasil di create dan berhasil di delete kayak gitu. Oke. Nah, termasuk untuk testing API-nya. Contohnya API-nya misalkan ini API buat halaman indeksnya, buat read-nya, lalu read-nya seperti apa gitu ya. Lalu nanti ada update-nya juga seperti apa. Lalu delete-nya responnya seperti apa. Itu semuanya didokumentasikan kayak gitu. Nah, yang ketiga buat PDF dan unggah ke Google Drive.
Nah, buat file PDF yang berisi screenshot tersebut, lalu unggah file PDF ke Google Drive dan pastikan link Google Drive tidak di private. Jadi ketika kami klik linknya yang sudah dikumpulkan, ada list link Google Drive-nya. Nah, nanti harus bisa langsung diakses gitu ya, jangan di private, supaya kita bisa melihat screenshot untuk hasil pengerjaan kalian. Nah, informasikan link Google Drive saat pengumpulan nanti. Nah, ini biasanya nanti di grup ya, di grup WhatsApp atau yang lainnya, nanti kita akan list misalkan nama siapa, nanti link Google Drive-nya yang mana gitu ya. Oke. Nah, ini jangan lupa, ini hanya contoh saja template-nya, tapi nanti kalian menggunakan template yang ini. Boleh dicari ya, ini menggunakan template apa. Kalau misalkan gak ketemu, kalian harus buat mirip seperti ini gitu. Nah, ini kan ada dashboardnya. Nah, ini dashboardnya bisa kayak gini aja nggak apa-apa, tapi di sini nanti ada menu misalkan kategori, pasti klik, ada list kategorinya, ada create, ada edit juga, dan delete seperti itu. Nah, untuk PDF nanti yang ini nanti dikirim ulang ya, karena kami membutuhkan soal pengetahuan pendukungnya. Atau enggak misalkan ini bisa dibuat ulang ya, dimasukin soal-soalnya juga, termasuk pertanyaan yang ini. Nanti kalian bisa lanjut di sini untuk di paling bawah untuk jawabannya ya, jawaban pertanyaan tadi, lalu screenshot untuk hasil pengerjaannya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.